Halo semuanya, selamat datang di channel aku Anjing Septin. Baik, di video kali ini aku mau bahas tentang bagaimana sih caranya agar teman-teman menjadi PNS. Nah, rekrutmen PNS ini hanya melalui satu cara, yaitu melalui seleksi CASN PNS. Perlu diketahui juga bahwa syarat pelamar CPNS ini tidak terdaftar di BKN sebagai tenaga non-ASN, termasuk fresh graduate dari SMA sampai dengan doktor, diperbolehkan mengikuti seleksi CPNS apabila memenuhi kualifikasi dan juga formasi yang dibuka. Sebelum memilih formasi, kalian harus menentukan dulu, minimal mau daftar ke CPNS pusat atau ke CPNS daerah. Nah, CPNS pusat itu meliputi kementerian. Jadi nanti semua yang mendaftar ke CPNS pusat akan ditempatkan di IKN. Tetapi kalau CPNS daerah itu Pemda. Pemdanya meliputi Pemda provinsi, kabupaten atau kota di seluruh wilayah di Indonesia. Tidak hanya itu, perbedaannya juga terletak pada proses seleksinya. Kemudian untuk cara daftarnya, silahkan perhatikan dan ingat timeline atau jadwal seleksi CPNS. Kapan pembuatan akun, pengisian berkas, batas akhir pendaftaran, sampai pengumumannya. Kalau bisa dijadiin wallpaper HP ya, biar gak lupa. Untuk mendaftar silahkan buat akun SSCASN, caranya udah aku bahas di video ini. Silahkan nanti bisa teman-teman lihat juga ya. Selanjutnya, jika sudah punya akun, silahkan masuk menggunakan email dan juga password, serta menyelesaikan tahap administrasi. Meskipun hanya mengunggah berkas-berkas yang disepelekan ya tahap administrasi ini, karena dari tahun ke tahun yang gagal di bagian administrasi ini juga tidak sedikit, terutama tentang pengunggahan materai elektronik ini. Jadi hati-hati banget buat teman-teman, karena ini berbeda dari seleksi CPNS beberapa tahun yang lalu, sekarang itu menggunakan materai elektronik. Nah, untuk caranya bisa teman-teman lihat di video gue ini. Untuk pembayarannya juga segera dilakukan ya apabila sudah muncul tagihan. Jangan sampai teman-teman melebihi batas kadaluarsanya. Kemudian jika sudah, segera lakukan simpan permanen dan tunggu pengumuman seleksi administrasi. Buat yang lulus, silahkan persiapkan diri untuk tes CAT SKD. CAT itu apa sih? CAT itu tes menggunakan komputer. Jadi nanti SKD-nya menggunakan komputer. Adapun materinya itu ada tes wawasan kebangsaan yang mirip dengan pelajaran PKN, kemudian ada tes intelijensi umum meliputi materi matematika, bahasa Indonesia, kemudian ada TKP atau psikotes. Nah, di tes psikotes ini teman-teman harus teliti membaca perintah, pertanyaan, dan opsi jawabannya ya, karena mirip-mirip. Selain itu, kalian juga perlu memperhatikan manajemen waktu. Aku saranin banget teman-teman punya minimal satu buku khusus untuk CPNS dan juga sering melakukan tryout online dengan sistem CAT atau menggunakan komputer laptop guna membiasakan diri dengan kondisi tes, mengukur kemampuan, dan juga penyesuaian waktu pengerjaan soal. Agar lulus, teman-teman juga perlu memperhatikan nilai dari ambang batas setiap subtesnya. Kemudian usahakan di SKD ini teman-teman maksimal menduduki 3 kali posisi yang dibutuhkan. Misalkan formasi akhir yang dibutuhkan adalah 10, maka maksimal teman-teman peringkat 30 supaya lolos dalam SKD. Jika lulus, maka akan menjalani seleksi kompetensi bidang. Seleksi ini diselenggarakan langsung oleh instansi yang teman-teman lamar. Jadi kalau ditanya tesnya apa aja, setiap instansi itu bisa bervariasi. Ada yang CAT lagi atau ngerjain soal seputar instansi yang dilamar, kemudian praktik kerja, tes fisik atau kesamaptaan. Setelah ini, buat yang daftar ke CPNS pusat, biasanya akan ada tambahan SKB, yaitu wawancara. Tetapi buat yang daftar CPNS daerah, biasanya tidak ada. Setelah itu akan ada pengumuman kelulusan. Setelah dinyatakan lulus, teman-teman akan mendapatkan NIP, melakukan latsar, dan juga kemudian pelantikan. Oke, kiranya begitu gambaran proses seleksi CPNS yang nantinya akan teman-teman jalani dari daftar akun sampai dengan lolos. Amin. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Dah.